Perkenalkan, saya Ida Ayu Made Satyadewi dengan nomor NIM 22111711014. Di sini, di presentasi ini, saya akan membahas topik pembahasannya yaitu pragmatik bagaimana konteks membentuk makna. Ada 4 hal yang mendorong terjadinya konteks dalam pembentukan makna. Yang pertama yaitu situasi atau keadaan. Yang kedua yaitu intonasi bicara. Yang ketiga yaitu latar tempat. Yang keempat, yang terakhir yaitu peringatan. Nah, jadi konteks sosial di mana sebuah kalimat diucapkan dapat mempengaruhi maknanya. Di sini, apa yang merupakan peringatan dalam keadaan tertentu menjadi lelucon di bawah orang lain. Begitu pula maksud pembicaraan dan interpretasi pendengar. Bagaimana niat pembicara dan interpretasi pendengar mempengaruhi makna adalah subjek pragmatik. Studi tentang makna ucapan atau bagaimana makna dari hal-hal yang tidak atau yang kita katakan dibentuk oleh konteks. Pragmatik. Di sini pragmatik adalah cabang dari linguistik yang mempelajari bagaimana konteks mempengaruhi interpretasi makna dalam komunikasi. Konteks ini bisa mencakup situasi saat berbicara, identitas dan hubungan antara orang-orang yang berkomunikasi, dan asumsi yang mereka bawa ke dalam percakapan. Pragmatik juga tindak tutur, ada juga atur percakapan dan kesopanan. Dalam kajian pragmatik, konteks merupakan unsur yang harus memperhatikan untuk menyimpulkan sebuah fungsi komunikatif bahasa dan maksud penggunaan bahasa. Nah, di sini ada menggunakan struktur sintaksis. Yang pertama yaitu interrogatif atau dengan pertanyaan, contohnya itu hujan. Yang kedua yaitu imperatif atau perintah dengan contoh keluar, itu sebagai contoh perintah. Yang terakhir yaitu deklaratif, pernyataan dengan contoh saya ingin pulang, itu adalah salah satu contoh pernyataan. Di sini ada 3 konsep dalam pragmatik. Yang pertama yaitu deixis, tindakan tutur, dan terakhir yaitu persuposisi dan implikatur. Yang pertama yaitu deixis, kata-kata siapa makna bisa ditafsirkan saja dengan mengacu pada posisi pembicara di ruang dan waktu, konteks. Deixis kata benda mengacu pada menunjuk atau menentukan fungsi dari kata-kata tersebut. Deixis dalam percakapan sehari-hari kita sering menggunakan kata-kata seperti ini, itu, sini, sana, dia, dan kamu. Makna kata-kata ini sangat bergantung pada konteks di mana mereka digunakan. Yang kedua yaitu teori tindak tutur. Teori tindak tutur mencoba menjelaskan lebih tepat bagaimana makna dan tindakan terkait dengan bahasa. Tindak tutur awalnya diperkenalkan oleh Austin pada tahun 1962 berkaitan dengan niat komunikatif pembicara dan bagaimana mereka mencapai tujuan komunikatif mereka. John Austin mengusulkan bahwa komunikasi adalah serangkaian atau tindakan komunikatif yang digunakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, dan bahwa semua ucapan melakukan tindakan dengan memiliki kekuatan khusus yang ditugaskan padanya. Adapun 3 jenis tindakan dasar yang secara bersamaan dilakukan oleh sebuah ucapan, menurut John Austin. Yang pertama yaitu tindakan lokusi. Tindakan lokusi adalah tindakan tutur untuk menyatakan sesuatu. Tindakan tutur ini disebut dengan the act of saying something. Yang kedua yaitu tindak ilokusi. Tindak ilokusi ini didefinisikan oleh konvensi sosial yang dilakukan dengan membentuk ucapan, pernyataan, penjumlahan bagian-bagiannya, menawarkan, menjanjikan, bertaruh, dan lain-lain. Yang terakhir, yang ketiga yaitu
tindakan perlokusi. Tindakan perlokusi adalah suatu efek atau tindakan yang harus disengaja pada penonton, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang terakhir yaitu presuposisi dan implikatur. Presuposisi dan implikatur adalah dua konsep kunci dalam pragmatik, cabang linguistik yang berfokus pada bagaimana konteks mempengaruhi interpretasi makna dalam bahasa. Presuposisi adalah asumsi yang secara implisit dibuat oleh penutur atau penulis tentang apa yang sudah diketahui atau diterima oleh pendengar atau pembaca. Misalnya, dalam kalimat "apakah kamu sudah berhenti merokok?" ada presuposisi bahwa orang yang ditanya sebelumnya adalah perokok. Presuposisi memberikan dasar pengetahuan yang dianggap sudah diketahui atau diterima oleh semua pihak dalam percakapan. Yang kedua yaitu implikatur adalah informasi yang disarankan atau diimplikasikan oleh penutur, tetapi tidak secara eksplisit dinyatakan. Implikatur seringkali bergantung pada konteks percakapan dan pemahaman bersama tentang norma dan aturan percakapan. Sebagai pembicara, kami juga berbagi aturan percakapan implisit tertentu tentang cara mengomunikasikan pesan yang diucapkan dan tidak diucapkan. Aturan percakapan ini sangat penting untuk komunikasi yang sukses. Dan kami sangat menyadari bagaimana mengikutinya, atau dalam beberapa kasus bagaimana mengabaikannya untuk menyampaikan pesan tertentu. Filsuf Paul Grace tahun 1975-1989 mengusulkan maksim-maksim percakapan berikut ini, yang terus menjadi deskripsi akurat tentang aturan bersama yang digunakan penutur dalam interaksi. Yang pertama yaitu maksim kuantitas. Ada dua, yaitu berikan kontribusi Anda pada percakapan seinformatif mungkin. Yang kedua yaitu jangan membuat kontribusi Anda dalam percakapan lebih informatif dari yang diperlakukan. Yang kedua yaitu maksim kualitas, jangan mengatakan apa yang Anda yakini salah. Yang kedua yaitu jangan mengatakan yang tidak memiliki cukup bukti. Yang ketiga yaitu maksim relevansi, katakan hanya hal-hal yang relevan. Yang terakhir yaitu maksim cara, ada 3. Yang pertama yaitu menghindari ketidakjelasan ekspresi. Yang kedua menghindari ambiguitas. Yang ketiga yaitu singkat, hindari kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Sekian presentasi dari saya.